Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Oke, sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Hari ini kira-kira siapa aja yang nggak berangkat? Coba lihat kanan dan kirinya. Alif, Bu. Alif. Ada lagi? Opar nggak berangkat, Bu. Opar, Virgin. Wah, lumayan banyak ya. Ada lagi? Sudah, Bu. Oke. Kira-kira kenapa teman kalian nggak berangkat? Apakah ada yang menitip salam ataukah izin ke kalian? Ada acara keluarga, Bu. Siapa? Opar dirawat, Bu, kena DBD, Bu. Oke, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai anatomi tubuh manusia dan sudah mencatatnya. Kalian sudah mencatat belum? Sudah. Oke, bagus. Sekarang kita akan menjelaskan dan mendalami mengenai sistem rangka, sendi, dan otot. Siap? Siap. Oke. Langsung aja ke pembahasannya ya. Di pendahuluan. Nah, tujuan dari diskusi kita hari ini yaitu memahami tentang struktur, fungsi sistem rangka, sendi, dan otot manusia. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai sistem rangka. Sistem rangka itu terdiri dari tulang-tulang yang memberikan bentuk dan dukungan pada tubuh. Nah, fungsinya memberikan struktur dan bentuk, melindungi organ dalam, memfasilitasi gerakan kita, menyimpan mineral, memproduksi sel darah. Nah, komponen utamanya itu ada tengkorak, tulang belakang, rusuk, dan anggota gerak. Dan tulang anggota gerak. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada sistem sendi. Sistem sendi itu adalah pertemuan antara dua tulang atau lebih yang memungkinkan adanya gerakan. Nah, jenis sendi itu ada sendi fibrosa, yaitu sendi yang tidak bergerak. Kemudian ada sendi kartilago, gerakannya itu terbatas, dan sendi sinovial, gerakannya itu bebas. Nah, contoh sendi sinovial itu ada sendi bola dan sendi soket, yaitu bahu nih. Di sini ada gambarnya ya. Di sini bisa bergerak sendinya. Tuh. Kemudian ada sendi engsel, yaitu sendi siku. Ini ada gambarnya ya, bisa kita lihat bersama-sama. Ini juga bisa bergerak. Kemudian ada sendi putar, leher. Coba kita gerakan leher kita, apakah masih normal? Normal, Bu. Ya bisa, Bu. Selanjutnya itu ada sistem otot. Nah, sistem otot itu terdiri dari jaringan otot yang memungkinkan gerakan tubuh. Fungsinya untuk menghasilkan gerakan, menjaga postur tubuh kita, dan menghasilkan panas. Nah, jenis-jenis ototnya itu yaitu ada yang pertama otot rangka, yang kedua otot jantung, dan yang ketiga otot polos. Nah, selanjutnya ada interaksi rangka, sendi, dan otot. Kerjasamanya yaitu tulang dan sendi menyediakan struktur dan titik penopang. Otot menarik tulang melalui sendi untuk menghasilkan gerakan. Contohnya, kita berjalan setiap hari menuju sekolah, berlari, mengangkat benda gitu kan. Itu
otot, sendi itu saling bekerja sama. Oke, kita akan menyanyikan tentang sistem rangka tubuh terlebih dahulu ya, supaya kita itu lebih mudah untuk menghafalnya. Siap? Oke, 1, 2, 3. Ayo kita belajar sistem gerak manusia terbagi jadi 3. Atas, tengah, dan bawah. Atas tempurung kepala, dahi, bagi, telinga, pelipis, pipi, rahang atas dan bawah, tengah mulai belikat, selangkah dada rusuk, lengan atas mengumpil, tulang belakang dan hasta, pergelangan tangan dan telapak tangan, terakhir jari tangan, lanjut bagian bawah, pinggang, pinggul, selangkangan, tulang ekor dan paha, tempurung lutut betis, kering pergelangan kaki, telapak dan jari-jari. Itulah semua nama-nama tulang. Oke, bisa? Bisa. Nanti anak-anak menghafalkan di rumah supaya kita lebih mudah untuk menghafal tentang sistem rangka manusia. Nah, di sini Ibu punya salah satu contoh mengenai sistem rangka tangan manusia. Nah, kita contohkan terlebih dahulu ya, apakah sistem tangan ini bisa mengambil benda-benda di kehidupan kita. Di sini ada rangka, sendi, dan otot. Coba kita gunakan kerjasamanya untuk mengambil benda ya. Kita ambil. Nah, ini contohnya. Jadi antara rangka, sendi, dan otot yang bekerja sama, kita bisa mengangkat benda. Oke? Kita bisa menggerak-gerakkan tangan ya. Bisa buat karuk-karuk ya, Bu? Bisa. Kita bisa mengangkat botol, tapi alat dan bahannya harus yang lebih kuat lagi. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan membuat kelompok. Kemudian kita akan bersama-sama untuk membuat sistem rangka tangan manusia. Siap? Oke, nanti antara anggota kelompok itu ada yang membawa sedotan, ada yang membawa benang, dan ada yang membawa gunting, lalu lem dan kertas. Coba dicatat dulu. Siap, Bu. Oke, catat ulang ya. Yang pertama sedotan, Sedotan. yang kedua lem, yang ketiga tali, dan yang keempat kertas karton. Kertas karton. Jangan lupa ya, minggu depan dibawa dan kita akan mencobanya bersama-sama. Siap, Bu. Ada yang ditanyakan dulu mengenai sistem rangka, sendi, dan otot? Tidak ada, Bu. Oke.
bisa membantu kita untuk badan kita itu agar bergerak ya. Ini juga salah satunya kita bisa menggerakkan tubuh kita, menggerakkan jari-jari kita, menggerakkan sendi-sendi kita gitu ya. Oke, Ibu akan membacakan kesimpulannya. Nah, sistem rangka, sendi, dan otot itu bekerja sama untuk mendukung struktur tubuh dan memungkinkan berbagai gerakan. Pentingnya memahami sistem ini itu membantu kita dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Kalian juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh ya. Iya, Bu. Makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna itu penting ya. Kemudian minum susu, kemudian olahraga jangan lupa ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih kalian sudah fokus dan mau menyimak pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Kurang-kurangnya mohon maaf dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipimpin berdoa dari ketua kelasnya. Sebelum pulang, maka kita berdoa dalam hati. Mulai. Oke, selesai. Terima kasih, hati-hati di jalan.